Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita membaca secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-beribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, suatu kali lagi aku akan menguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang terkasih, yang telah membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita adalah orang-orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang tinggal di perantauan. Dan mereka pada saat itu sedang mengalami penganiayaan yang begitu hebat, sehingga mengakibatkan mereka kehilangan semangat. Imannya kepada Yesus Kristus makin hari makin mulai menjadi lemah dan menjadi lesu. Kondisi itu yang saat itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di perantauan. Sehingga muncul sebuah keraguan, apa benar kita sudah menerima kerajaan yang kekal itu? Apakah benar Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup? Apakah benar Yesus yang kita sembah ini adalah Yesus yang memberikan kepastian di dalam hidup kita? Itu yang kemudian berkembang dalam situasi pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga penulis Ibrani memberikan penekanan kepada mereka bahwa kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan oleh karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Penulis Ibrani berulang-ulang kali di dalam surat Ibrani
Dia memberikan penekanan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan ini, supaya mereka tidak menjadi lemah dan lesu, supaya mereka tidak menjadi ragu-ragu di dalam mengiring dan mengikut Yesus, karena mereka sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib memiliki makna, yaitu yang pertama, bahwa kematian Yesus adalah sebuah kemenangan. Karena kematian yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Paulus tekankan ini kepada mereka, bahwa mereka bukan orang-orang yang kalah, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah menerima kemenangan melalui kemenangan Kristus di atas kayu salib, dan melalui kemenangan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Maka kemenangan itu menjadi milik dari setiap mereka yang percaya kepada Yesus, bahwa iblis tidak lagi berkuasa atas hidup mereka yang percaya. Maut bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang percaya, karena maut telah ditelan oleh kuasa kemenangan dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, penulis Ibrani mengatakan bahwa kematian Yesus adalah sebuah kemenangan, karena kematiannya adalah untuk merebut kita kembali menjadi miliknya. Saudara-saudara, Paulus tegaskan kepada mereka bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk dirinya, tetapi Yesus mati di atas kayu salib, dia membayar dengan harga yang lunas melalui kematiannya di atas kayu salib untuk merebut kita kembali menjadi milik. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia direbut oleh kuasa iblis. Manusia menjadi milik daripada iblis. Manusia menjadi hamba daripada iblis. Manusia menjadi budaknya daripada iblis. Karena itu saudara-saudara, Kristus datang ke dalam dunia. Dia harus merebut manusia itu supaya kembali kepadanya. Kembali kepadanya untuk menjadi apa? Untuk menjadi milik kepunyaannya. Saudara, maka melalui kematian dan kebangkitan Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus, bukan milik siapa-siapa. Kalau kita adalah milik Kristus, itu artinya Kristus yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita adalah milik Kristus, itu artinya Kristus memperhatikan kita. Karena Alkitab mengatakan kita adalah manusia yang paling berharga di hadapan Tuhan. Bahkan kita adalah orang yang disebut sebagai biji matanya Tuhan. Artinya perhatiannya Tuhan, fokusnya Tuhan. Karena digambarkan seperti biji matanya Tuhan. Ya. Maka kalau ada orang yang berkata, saya ini tidak diperhatikan Tuhan, tidak dipedulikan Tuhan, itu salah besar. Ya. Kita ini adalah orang yang ditaruh sebagai biji matanya Tuhan. Amin. Artinya tidak ada yang luput dari pemandangannya, tidak ada yang luput dari perhatian dan kepeduliannya bagi kita setiap saat. Allah kita adalah Allah yang begitu memperhatikan. Dia hadir dalam segala perkara hidup kita. Dia hadir di dalam setiap problem, setiap keraguan, setiap kerumitan, setiap kegelisahan yang hadir dalam setiap hati dan pikiran kita setiap hari. Itulah Allah kita. Karena itulah Kristus, dia harus merebut. Kata merebut di sini, dia harus membayar sesuatu yang mahal. Artinya Yesus berjuang. Dan di dalam Ibrani dia katakan dengan tekun yang memikul salib sampai mati di atas kayu salib. Kristus membayar lunas dosa saudara dan saya. Bukan dilakukan dalam sebuah proses yang biasa, saudara. Bukan sebuah hal yang gampang dia lakukan. Tetapi dia merebut saudara dan saya. Itu penuh dengan perjuangan.
Bagaimana dia dilahirkan di dalam dunia, ditolak, dihina, dianiaya, disalibkan, dan seterusnya. Dan terhadap semuanya itu Alkitab mencatat, ia tekun melakukannya. Karena ia mengasihi saudara dan saya. Karena dia tidak ingin saudara dan saya menjadi milik yang lain. Dia tidak ingin saudara dan saya direbut oleh si iblis. Tetapi dia ingin mengembalikan saudara dan saya kepada tempat yang benar. Yaitu di mana? Di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kematian Yesus adalah untuk memindahkan kita ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tadi di dalam sabda pembukaan dikatakan, saudara-saudara, sabda pengampunan maksud saya, Kolose pasal 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan anaknya yang kekasih itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Kristus sendiri sebagai rajanya. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Dan juga kerajaan yang tidak akan pernah lenyap dari apapun. Saudara-saudara, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini terdiri dari kerajaan-kerajaan, betul? Makanya ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singaraja, Singosari, kerajaan Sriwijaya, macam-macam. Ya, bahkan mungkin satu kecamatan ada kerajaan. Ya, setiap desa ada rajanya. Ya, saudara-saudara. Ya. Tapi Kristus adalah raja di atas kerajaan yang tidak pernah berubah. Ya, berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Kerajaan itu pudar. Kerajaan itu akan berakhir. Sehingga sekarang banyak kerajaan-kerajaan hanya sebagai sebuah kenangan, sebuah sejarah yang pernah ada. Bahkan kadang-kadang saudara, ada nama kerajaan tapi kemudian kita tidak menemukan identitas kerajaannya. Kadang-kadang hanya puing-puing, hanya prasasti yang kita temukan. Karena itu kerajaan dunia yang bisa punah sewaktu-waktu. Kerajaan dunia adalah kerajaan yang tidak bertahan. Kerajaan dunia adalah kerajaan yang tidak tetap. Tapi kerajaan di mana Kristus berdiri sebagai raja dan kemudian membawa saudara menjadi warganya, bahkan dikatakan menjadi anak-anak kerajaannya. Dan kerajaan itu disebut apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Di dalam kerajaan itu ada sebuah kepastian. Maka setiap mereka yang ada di dalam kerajaan itu, yang dipindahkan di dalam kerajaan itu, yang menjadi warga dari kerajaan itu, bahkan yang diangkat menjadi anak-anak kerajaan itu, ini berbicara mengenai sebuah kepastian. Artinya bahwa status itu tidak akan pernah lenyap. Saudara sebagai anak-anak kerajaan Allah, saudara sebagai warga-warga kerajaan Allah, itu tidak akan pernah lenyap. Makanya saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena saudara punya dua warga negara. Yang pertama warga negara di dunia ini, dan yang kedua warga kerajaan Allah. Pada saat engkau mati, maka warga kerajaan dunia engkau akan tinggalkan. Waktu istri saya meninggal, maka kemudian saya mengurus surat kematian, maka KTP-nya dicabut. Itu artinya kematian akhir dari status sebagai warga kerajaan dunia. Saudara dan saya suatu hari kita akan melepas warga negara dunia. Suatu hari, suatu saat, entah besok, entah minggu depan, entah tahun depan, saudara dan saya akan melepaskan KTP saudara. Tetapi ada KTP yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah ditarik. Itu adalah KTP kerajaan Allah. Amin. KTP kerajaan Allah. Karena itu saudara, jangan buang KTP ini. Jangan buang warga kerajaan Allah ini.
Seringkali banyak orang gampang, saudara, dan berpikir bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang semu, sesuatu yang mitos, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah khayalan. Ya, saya pernah ke Makassar, dan kemudian di kota Makassar itu ada 15 menit ada satu pulau. Ya, pulaunya sangat kecil. Namanya Pulau Khayangan. Nah, waktu itu kemudian saya ajak, kita harus naik kapal, saudara, ke situ. Lalu kemudian saya datang ke sana. Saya duduk. Saya tanya sama petugas di sana, kenapa ini pulau disebut Pulau Khayangan? Lalu dia mengatakan, karena banyak orang-orang yang dulu susah, yang kemudian sulit, lalu mereka datang di tempat ini. Mereka berkhayal. Kerajaan yang dibawa oleh Kristus dan diberikan kepada saudara bukan kerajaan khayangan, bukan sebuah mitos. Banyak kepercayaan dibangun di dalam dunia ini sesuatu yang mitos. Nanti di sana begini, nanti di sana begini. Ini mitos. Ya. Karena itu Paulus di dalam surat Kolose dengan tegas mengatakan, Ia telah melepaskan kita di dalam kerajaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana sang rajanya adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Ini yang pertanyaan yang menarik. Bukan saja bersyukur dan bersuka cita karena saudara dan saya telah dipindahkan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Bukan saja hanya bersyukur karena menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tetapi ada pertanyaan yang penting. Pertanyaan besar bagi saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Saudara sebagai warga negara Indonesia, ada tanggung jawab bukan? Ada yang saudara dan saya harus lakukan. Ada kewajiban yang saudara harus lakukan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus terus membayar pajak. Setiap tahun saya laporkan SPT saya, saudara, meskipun nihil. Ya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kita ambil bagian bagaimana kita mengisi pembangunan. Itu adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Bukan saja kita hanya menikmati negara itu. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan dengan meriah, dengan sukacita, ya, hari kemerdekaan negara Indonesia, ya, di Pantai Sanur. Kita buat upacara dengan penuh hikmat. Saya sebagai inspektur upacara. Wah, keren kan? Kita naikkan bendera. Wah, sesuatu yang menarik sekali. Ya. Dan itu membuat sebuah hal di mana orang-orang di sekitar pantai, mereka juga ikut melihat. Saat kita naikkan lagu Indonesia Raya, mereka juga ingin bernyanyi. Saudara-saudara. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya kita mampu melaksanakan upacara. Kita memperingatinya sebagai sesuatu yang penting, yang bersejarah, untuk kemudian kita mengambil bagian di dalam membangun negara itu. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara-saudara? Paling tidak ada 3. Yang pertama, mengenal sang raja. Ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Mengenal sang raja. Di dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus diperkenalkan sebagai raja yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi. Itu yang ditekankan dalam seluruh surat Ibrani. Yesus sebagai raja
Kemudian ditekankan lebih tinggi daripada Musa. Ya. Juga lebih tinggi dari keimamatan kepada Harun dan Lewi. Makanya Yesus disebut sebagai apa? Imam besar yang agung. Ya. Dan juga Yesus lebih besar, lebih tinggi dari suatu sistem korban di bait suci. Lalu kemudian di dalam Ibrani dikatakan, ia adalah korban yang sempurna. Dia telah mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Seluruh sistem korban di dalam bait suci dalam perjanjian lama, tiap tahun mereka bawa korban. Berkali-kali mereka bawa korban. Tetapi Kristus yang menjadi korban yang suci, dia berkorban satu kali untuk selamanya. Itu artinya bahwa Kristus lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar dari seluruh sistem korban di dalam bait suci. Ya. Kemudian juga dikatakan saudara-saudara, ya jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Ya. Makanya orang Kristen tidak boleh menyembah malaikat. Kita tidak percaya kepada malaikat. Kita tidak beriman kepada malaikat. Karena malaikat adalah ciptaan yang dicipta secara rohani. Manusia juga adalah ciptaan, tetapi dicipta di dalam fisik. Tetapi ketika Kristus kemudian menebus kita dan kemudian menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya, status kita jauh lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu adalah pelayan-pelayan Allah. Tapi saudara dan saya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, kita adalah siapa? Anak-anak Allah. Mana yang lebih tinggi? Anak atau pelayan? Hah? Anak. Ya. Karena itu saudara-saudara, ya, status kita secara rohani di dalam Tuhan, kita jauh lebih tinggi dari malaikat. Makanya waktu engkau berdoa, engkau tidak boleh berdoa kepada malaikat. Oh malaikat, tolong saya. Itu bukan doa yang benar. Itu doa ngawur. Ya. Oh malaikat, hadirlah. Lo malaikat gimana? Ya. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, tempatkanlah, perintahkanlah malaikat-malaikatmu membentengi dan memagariku. Itu baru benar. Karena malaikat itu adalah pelayan. Nah saudara-saudara, Yesus jauh lebih tinggi dari itu. Karena itulah Yesus adalah sang raja yang sangat mulia. Maka kita yang tinggal di dalam kerajaannya mendapatkan jaminan dan kemenangan. Ya. Maka waktu kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal sang raja. Aneh bukan? Kalau kita misalkan sebagai warga negara Indonesia tidak tahu presidennya. Ditanya, presidenmu siapa? Duh, bu, siapa ya? Kan aneh. Sangat ironis kalau ada warga negara Indonesia tidak tahu Joko Widodo. Enggak? Bisa mengerti? Maka yang dilakukan sebagai seorang yang ada di dalam kerajaan kekal, kerajaan yang sifatnya tidak tergoncangkan itu, dia harus mengenal sang rajanya. Ya. Bahkan Paulus mengatakan saudara dalam Filipi pasal 3, pengenalan akan Kristus yang disebut sebagai raja itu lebih mulia dari semuanya. Saudara, saya mau tanya, saudara di dalam mengenal seseorang, yang paling indah, yang paling begitu luar biasa ketika saudara mengenal siapa? Tidak ada.
Saudara tidak mengenal siapa-siapa. Lalu bagaimana saudara menikah? Waktu saudara mengenal seseorang dan kemudian saudara memutuskan untuk menikah dengan dia, artinya perjumpaan saudara dengan orang itu adalah pengenalan yang lebih tinggi dari pengenalan yang lain. Betul? Ini kok menang? Apakah ini tambah bingung? Saudara bisa mengerti enggak? Saudara mengenal teman, saudara mengenal saudara. Tetapi pengenalan yang lebih tinggi dari pengenalan-pengenalan itu adalah ketika engkau mengenal seseorang yang engkau jadikan sebagai pasangan hidup. Itu pengenalan yang lebih tinggi. Tetapi saya mau beritahu saudara, pengenalan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih tinggi daripada itu, karena pengenalan kita kepada pasangan hidup kita, yang waktu itu kita mengenal kemudian kita jatuh cinta, ya, sehingga kita berpikir dunia ini adalah hanya milik kita berdua, tidak ada yang lain, semua orang lain adalah kos, ya, penumpang, kita pemiliknya. Itu karena orang kalau jatuh cinta kan, tek kambing pun dimakan. Nah saudara-saudara, ya, loh, saya kan pernah jatuh cinta, saudara juga pernah jatuh cinta, betul enggak? Ya, luar biasa itu. Ya. Betul enggak? Wah, ini sesuatu. Kenapa ini? Ajaib. Makanya nanti waktu ditanya waktu pernikahan, apa perasaanmu, abang? Apa perasaanmu, pak? Ketika sekarang ada di pelaminan. Waduh, ini rasanya mimpi. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Kan begitu? Ya. Saudara, kenapa? Karena saudara boleh mengenal seseorang yang berarti. Tetapi Paulus mengatakan, pengenalan kepada Yesus yang adalah Raja di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah pengenalan yang lebih mulia dari semuanya. Karena waktu kita mengenal seseorang yang menjadi milik kita di dunia, itu pun adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Pada suatu hari pun juga akan berpisah. Saya sudah mengenal istri saya, waktu saya jatuh cinta kelepek-kelepek. 20 tahun lebih kami hidup bersama. Tetapi suatu hari bisa berpisah. Ya. Saudara, tetapi pengenalan kepada Yesus Kristus, Alkitab mengatakan, Ia akan menyertaimu selama-lamanya. Maka waktu kita memiliki Yesus, mengenal Yesus, seorang teolog berkata, ini adalah perjumpaan yang terbesar dalam hidup manusia. Pengenalan yang terbesar dalam hidup manusia adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Tetapi saya tidak tahu apakah itu juga ada di dalam hati Bapak Ibu hari ini. Bahwa pengenalanku akan Yesus Kristus, perjumpaanku dengan Yesus adalah sesuatu yang berarti, sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih indah dari semuanya. Karena pengenalan kita akan Kristus itu menentukan arah dan tujuan hidup kita. Pengenalan yang benar akan Yesus juga akan membawa pada tindakan dan aplikasi yang benar kepada Yesus. Kalau engkau berkata bahwa engkau mengenal Yesus hanya biasa-biasa, seperti engkau mengenal tukang parkir, engkau mengenal tukang sate di pasar, maka saudara itu tidak akan membawa sebuah pengaruh yang besar dalam hidupmu. Betul? Tapi coba suatu hari engkau berkenalan dan mengenal Presiden Joko Widodo. Lalu kemudian dalam perjumpaan dengan Presiden Joko Widodo, dia mengundang saudara datang ke istana untuk makan sate bersama. Saya mau tanya, apakah ini bukan sesuatu yang paling istimewa dalam hidup? Engkau pulang dari Jakarta, terbang, mungkin saudara-saudara sudah masukkan di grup Eleos, aku pulang. Ya. Dan waktu sampai di rumah, foto saudara makan sate dengan Joko Widodo, engkau akan buat seperti lebarnya ini.
teman saya waktu dia ikut kongres, lalu dia bertemu dengan ketua DPR, saudara-saudara. Dia kemudian foto. Saya jemput dia di Grand Bali Beach. Saya jemput, dia sudah cetak fotonya, besar sekali. Saya pikir apa ini? Saya pikir kertas proyek bangunan. Loh, ada apa ini Pak? Foto saya. Sampai di rumah, coba lihat Pak. Ketua DPR dengan teman saya berfoto. Besar sekali. Ya, mungkin 20 R. Udah dicetak. Kenapa? Karena itu sesuatu yang istimewa. Ya. Maka perjumpaan saudara dan saya dan pengenalan kita akan Yesus itu menentukan bagaimana kita punya gairah, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita melayani Dia, bagaimana kita menyembah Dia. Maka kalau engkau menyembah Dia dengan biasa-biasa, saya bisa pertanyakan, mungkin perjumpaan dan pengenalanmu dengan Dia itu tidak seberapa. Kalau engkau hidup sebagai orang Kristen biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang membuat engkau begitu bahagia, karena engkau memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus, maka ini hati-hati saudara. Respon kita itu akan terlihat melalui aplikasi kita sehari-hari. Bagaimana gairah kita, ya, bagaimana semangat kita untuk Dia. Kemudian yang kedua, apa yang kita harus lakukan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Tidak saja mengenal Sang Raja, tetapi yang kedua apa? Mendengar Sang Raja. Apa artinya saya mengenal Sang Raja, tetapi saya tidak menjadi orang yang mendengar Sang Raja, saudara-saudara? Yesus adalah Raja, pribadi yang menyampaikan firman-Nya, ya, yang harus dilakukan setiap warga kerajaan. Ya. Kita baca ayat 25, saudara. Ayat 25 kita baca 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya. Yesus adalah Raja yang berfirman, yang berbicara. Maka kita sebagai warga kerajaan yang sudah menerima dan ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu, kita harus mendengar suaranya dengan penuh perhatian. Mendengar suaranya penuh perhatian. Mendengar suara penuh perhatian itu saya gambarkan dalam sebuah cerita ini, saudara. Di mana ada seorang anak muda yang bersahabat dengan seorang pengkhotbah tua. Ya. Suatu hari anak muda itu kemudian dia di PHK. Dan dia tidak punya pekerjaan. Dan dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan kemudian dia mencoba mencari Pak Pendeta tua itu. Dan kemudian ketika dia sampai di rumah Pak Pendeta tua, dia berteriak. Ya. Dia menyampaikan segala keluhannya. Ya. Anak muda itu dia berbicara tentang problemnya. Mengapa ya, saya harus di PHK dan seterusnya. Kenapa ini semua terjadi? Tetapi pendeta tua itu tidak menjawabnya. Kemudian pendeta tua dia pindah ke ruangan yang lain. Dan dia duduk di kursi. Sementara anak muda itu masih dia ngomel-ngomel dan berteriak-teriak. Ya. Tolong jawab. Kenapa ini semua terjadi? Jawab. Lalu di ruangan sebelah pendeta tua itu, dia menjawab dengan suara yang lembut. Anak muda ini penasaran, karena dia tidak bisa dengar suara daripada pengkhotbah tua itu. Lalu kemudian anak muda itu dia terus mencari
pengkhotbah tua ini. Ketika dia melihat pendeta tua ada di kamar itu, dia masuk. Dan dia berkata, maaf, aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Lalu kemudian saudara, pengkhotbah itu berkata, sadar saudaraku, Tuhan kadang-kadang berbisik. Jadi kita tidak perlu lebih, sehingga kita tidak bisa mendengar. Kadang-kadang suara Tuhan itu tidak seperti gemuruh, juga tidak seperti petir yang berbicara kepada kita. Tetapi seringkali Allah berbicara seperti angin sepoi-sepoi. Seringkali Allah berbicara dengan bisikan yang lembut. Karena itu, yang dibutuhkan untuk kita mendengar suaranya dengan jelas, kita yang harus mendekat di samping Dia. Anak muda, engkau tidak bisa mendengar suara karena bising di sekitarmu. Karena suaramu terlalu besar daripada bisikan Tuhan. Seringkali saudara-saudara, suara kita lebih besar dari suara Tuhan. Suara keluh kesah kita, suara omelan kita, suara dari amarah kita, suara dari kekecewaan kita terlalu besar dari suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbisik dan berbicara kepada kita, kita tidak mendengar. Lalu pengkhotbah tua itu mengatakan, yang kamu harus lakukan di dalam keadaan itu, engkau harus putuskan untuk mendekat dan duduk di sampingnya, sehingga engkau mendengar bisikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar di sini. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan dengan penuh perhatian. Kita haruskan beri telinga yang sungguh-sungguh mendengar. Karena hidup ini penuh dengan kebisingan. Hidup ini penuh dengan suara-suara yang membuat kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan itu. Karena itu kita harus menutup telinga kita kadang-kala untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, lalu mendengarkan suara. Seringkali orang tidak mampu mendengar suara Tuhan karena mereka tidak mampu mendengar di dalam kebisingannya. Karena problem, karena kesulitan, karena masalah. Dan yang kedua, saudara, kita melaksanakan apa yang menjadi titah sang raja. Karena itulah penulis Ibrani mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, jangan engkau menolak Dia yang berfirman kepadamu. Tetapi engkau harus menerimanya dan melaksanakan apa yang menjadi titah sang raja. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa yang menolak dan meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan menerima upah atau balasan. Amin. Saudara, kita diberikan pilihan. Kita menolak atau mentaati. Dua hal ini akan berhadapan dengan konsekuensinya. Ketika kita menolak, akan berhadapan dengan konsekuensi. Dan ketika kita menjadi orang yang mendengar sang raja dan melaksanakan titah sang raja itu, maka juga ada konsekuensinya. Kita juga akan mendapatkan balasan. Memang tidak mudah untuk melaksanakan titah Tuhan. Tidak mudah untuk mentaati firman Tuhan. Karena di dalamnya membutuhkan sebuah pengorbanan. Di dalamnya membutuhkan sebuah konsekuensi. Di dalamnya membutuhkan sebuah harga yang harus kita bayar. Tetapi justru di situ kemuliaan Allah.
Jangan pernah engkau mimpi untuk melihat kemuliaan Allah. Jangan engkau pernah mimpi melihat karya Allah besar itu terjadi dalam hidup kita ketika kita menolak firman Allah. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan yang adalah Raja yang memelihara itu, Raja yang hidup itu akan hadir dalam hidup kita ketika kita belajar taat. Maria ketika diperintahkan oleh malaikat untuk mengandung bayi, yaitu Yesus Kristus. Sebuah risiko, sebuah konsekuensi yang besar. Tetapi Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Karena Maria menyadari bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kalau kerajaan di dunia saudara, tidak boleh ada titahnya yang dilanggar. Bisa dibunuh. Kita lihat dalam sejarah, raja-raja pada zaman dulu, itu raja-raja yang kejam. Tidak ada warganya yang bisa menolak titahnya saudara. Apa yang sudah dititahkan oleh raja, itu harus ditaati. Tidak ada kata tidak. Ya. Maka Maria mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba. Tetapi apa yang kita lihat? Ketaatan Maria justru membawa sukacita besar di dalam hidupnya. Saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yaitu apa? Menghormati sang raja. Ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara yang sadar bahwa mereka yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan akan hidup dengan penuh hormat terhadap rajanya. Bentuk penghormatan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah sebagai Raja yang telah menebus kita tadi, yang telah mati untuk kita tadi, yang telah membawa kita menjadi milik kepunyaannya, yang telah membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal itu. Maka bentuk penghormatan kita kepada Dia yaitu melalui ibadah. Kita beribadah saudara, ini adalah ucapan syukur. Maka di mana ada ucapan syukur, di sana ada kekuatan dan ada sukacita. Amin. Maka saya pastikan bahwa saudara-saudara yang beribadah pagi ini adalah orang-orang yang bersukacita. Amin. Kenapa bersukacita? Karena saya bersyukur kepada Tuhan. Saya datang ke gereja, saya melayani Tuhan. Ini adalah ucapan syukur saya kepada Raja di atas segala raja yang telah memberikanku kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan di dalam aku melayani, di dalam aku beribadah, pasti ada sukacita, ada kekuatan. Ya. Maka kalau saudara pulang dari gereja, saudara kemudian cemberut, saudara harus pertanyakan. Kalau saudara pulang dari rumah Tuhan ini hatimu tidak bersukacita, malahan hatimu akan kecut dan tawar. Ini ada something wrong. Ada sesuatu yang tidak beres, yang perlu engkau bereskan sebelum Tuhan bekerja. Saudara, karena kita bukan hanya melakukan ritual dan rutinitas. Kita bukan hanya seperti anak sekolah yang ke sekolah karena absen, betul? Waktu kita sekolah dulu kadang-kadang takut ke sekolah karena apa? Diabsen kan? Kalau zaman saya dulu saudara, kalau tidak hadir satu hari satu pukulan. Zaman sekarang kan tidak ada. Gak boleh guru pukul. Tapi zaman saya, waduh, satu hari absen, satu penggaris panjang itu mendarat di pantat. 2 hari absen, 2 hari itu mendarat. Maka saudara-saudara, kadang-kadang saya sekolah bukan karena saya mau belajar, tetapi karena takut dipukul. Betul apa tidak? Saudara-saudara sekolah karena apa? Karena juga takut sama papa mama kan? Sebenarnya malas bangun. Ya kan?
Apalagi kalau ada PR. Ya, saudara. Maka sekolah menjadi beban. Bukan lagi menjadi suasana yang bersuka cita. Tetapi setelah saya jadi SMP, saya mengerti ini. Bahwa saya harus sekolah dengan sukacita. Maka di situ kita bisa belajar dengan baik. Kita belajar dengan luas. Kita belajar dengan enteng. Meskipun ada sulit. Tetapi kita menikmati di dalam kita belajar. Makanya yang menentukan kenapa ada anak yang pintar, anak. Tidak ada yang pintar dan dia ada bodoh sebenarnya. Itu bagaimana dia menyikapi apa yang ada. Ketika anak menyukai dia belajar, maka dia akan belajar dengan bagus. Tetapi kalau anak sekolah karena sebenarnya karena terpaksa sebenarnya di sekolah, maka mata pelajaran itu tidak masuk di otak. Bukan karena dia bodoh, bukan. Ya. Tapi karena dia sudah pada dasarnya tidak suka. Betul enggak? Kalau saudara mengerjakan pekerjaan yang paling menjengkelkan saudara, maka waktu saudara mengerjakan pekerjaan itu, semua akan ngawur. Ya kan? Berantakan. Karena kita tidak mengerjakannya tidak bagus. Karena terpaksa. Tetapi ketika pekerjaan itu saudara senangi, saudara sukai, wah, saudara akan menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik. Makanya seorang pengukir, seorang pelukis, karena dia menyukai pekerjaan melukis, walaupun berjam-jam, dia melukis dengan baik. Dia mengukir dengan baik. Kita yang tidak suka mengukir, aduh, mati saya. Ya toh? Gimana dia bisa ukir gambar orang percis? Saudara, ini tergantung di sini. Sama. Makanya di situ dikatakan, oh, bagaimana bentuk penghormatan kita kepada raja segala raja, yaitu melalui kita beribadah. Dengan cara apa? Di situ dikatakan dengan cara yang berkenan kepada Allah, bukan yang berkenan kepada saya. Di dalam kita beribadah dan di dalam kita melayani Tuhan, bukan apa yang dipandang berkenan bagi kita, tetapi apa yang berkenan bagi Allah. Itu standarnya. Standarnya bukan kita, standarnya adalah Allah. Amin. Maka artinya apa? Waktu saya melakukan apapun, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Ini cara yang berkenan. Dan di situ dikatakan dengan apa? Dengan sikap hormat dan takut. Sikap hormat dan takut ini bukan takut seperti takut gelap. Takut yang dimasukkan di sini bukan takut seperti maling takut polisi, bukan. Tetapi takut di sini ini adalah sebuah hati yang memberikan penghormatan kepada Allah. Bukan takut menghampirinya, tetapi sebuah hati yang sungguh-sungguh mengagumi, hati yang sungguh-sungguh menghormati, hati yang sungguh-sungguh memberikan tempat yang paling utama bagi Tuhan. Itu maksudnya hormat dan takut. Ya. Karena itu saudara-saudara, mari kita membangun ibadah kita seperti apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita beribadah dan melayani Dia yang adalah Raja di atas segala raja, dengan hati yang penuh kasih dan sukacita di dalam menyembah, bersujud dan bersyukur kepadanya sampai selama-lamanya. Amin.